Saya rasa ini memang terlalu mengada-ngada ya. Intinya kan mereka pengennya Gibran jangan ikutan. Tapi di awal Pak Anies pernah menghampiri Mas Gibran, Mas Ganjar, Mbak Puan juga pernah bilang. Dan untuk membatalkan 90 juta suara itu nggak mungkin. Di mana-mana Prabowo tinggi. Dan memang nggak bisa dibohongi, hati masyarakat di bawah memang suka 02 kok. Kalau mau diangket, angket juga dong pileknya. PSI mohon nih. Karena kita juga banyak indikasi suara kita dicuri. Meskipun ada partai yang track-track bilang PSI curi suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Saya hari ini mengundang dua orang, sebenarnya boleh dibilang tokoh muda perempuan, ya, yaitu Sheryl Tanzil dari DPP Partai Solidaritas Indonesia. Ya, halo Bang Sofan. Ya, kemudian ada Suci ya, Suci agak panjang namanya, Suci S. Sainong. Yap. Dari Partai Golkar. Iya, sama DPP Partai Golkar. DPP Partai Golkar, kemudian juga sama-sama aktif di dalam pemilu kemarin ya. Kalau Sheryl di TKN Prabowo ya. Iya, aku di tim Bravo, tim komunikasi, wakil komandan Bravo. Ini di tim Fanta, waduh. milenial. Hebat bener ya. Dan syukur alhamdulillah hasilnya memang luar biasa ya, menang ya. Jadi perjuangan tidak sia-sia. Bagaimana menilai persoalan pertarungan MK sekarang ini? Menurut Sheryl perlu apa enggak gitu loh? Ya kalau saya kan selalu meminjam kata-kata tim hukum 02 ya. Satu saksi yang mereka hadirkan itu saksi-saksinya nggak tahu keahliannya apa. Ya, jadi itu ada dikatakan oleh Pak Hotman misalnya, Hotman Paris udah bilang ini saksi. Kalau setahu saya saksi itu harus duduk itu saksi ahli. Kalau misalnya dibilang ahli bidang apa lalu? Gitu kan? Ini kan harus jangan saksi ahli tapi ahli di bidang semuanya. Nah itu sempat dihadirkan oleh makanya lawan. Oleh kata Yusril ini ahli hukum, ekonomi atau ahli nujum kan? Nah iya, karena terlalu banyak keahliannya tapi sertifikasinya apa? Lalu gini, misalnya kemarin ada saksi dia sebagai kepala desa, tapi dia mau bicara untuk nasional. Ya bagaimana? Itu kan nggak represent gitu loh. Karena kita hati-hati banget loh. Ini kan provinsi aja udah beda konstituennya. Bagaimana bisa sampling misalnya dari satu desa atau dari satu TPS mau digeneralisir untuk satu Indonesia. Nah terus bicara bansos. Di luar negeri nggak ada bansos kan Bang? Tapi menang loh. Nah itu gimana? Dan bansos itu nggak cuma ada di tahun 2024. Di tahun 2023 ada, di tahun sebelum-sebelumnya juga ada. Yang paling menikmati bansos itu kan sebenarnya adalah incumbent DPR RI dan DPRD gitu loh. Dan incumbent itu ya yang paling kita tahu paling besar itu kan sebenarnya ya partai dari 03 incumbentnya. Jadi saya rasa ini memang terlalu mengada-ngada ya. Intinya kan mereka pengennya Gibran jangan ikutan. Tapi di awal bisa dicek kok ke headline berita. Mereka yang meminta. Pak Anies pernah menghampiri Mas Gibran. Terus ada juga kelakar dari salah satu jubir 01. Ya boleh juga kalau jadi wakilnya Pak Anies gitu kan. Lalu Mas Ganjar, Mbak Puan juga pernah bilang kalau misalnya lolos di MK, kalau memang batas usia diperbolehkan ya kita bisa menjajaki kemungkinan untuk jadi wapres. Jadi memang semua itu tahu Gibran dimanapun bisa menang. Jadi memang jadi ancaman untuk lawan gitu loh. Itu logik aja di dalam politik ya. Ya semua ingin menang lah. Ya itu kan strategi lah. Popularitas Pak Jokowi 85%, ya kan? Nah otomatis tingkat keterpilihannya itu pasti lebih besar. Berkat dukungan Jokowi. Dan kalau sekarang mereka bilang Gibran itu nggak sah, kenapa waktu ambil nomor kok nggak ada yang protes? Ketika ambil nomor, dan saya hadir di KPU.
Saya hadir itu semua joget-joget. Hmm. Kan ada Pak Ganjar juga gini-gini kan. Happy semua, Caimin langsung ada jokes yang selepet itu. Jadi semua gembira. Kenapa nggak protes dari waktu itu gitu loh. Iya. Ini kan jadi lucu ya, karena kalah protes. Dan Ya. untuk membatalkan 90 juta suara itu nggak mungkin. Mau mengulang lagi juga pasti menang juga Pak Prabowo-nya. Hmm. Timnya udah pasti. Jangan-jangan nanti saya curiga Iya. malah angkanya lebih tinggi loh kalau mau Nah diulang. itu dia, sama kayak pengulangan di Malaysia kan, angkanya lebih tinggi. Di mana-mana Prabowo tinggi. Dan memang nggak bisa dibohongi, hati masyarakat di bawah memang suka 02 kok. Hmm. Mau dirubah gimana pun akan. Saya lihatnya gini Bang, Sulit. kalau untuk money politik, dan ini memang ada ya indikator kan Iya. udah Pak Burhanuddin Muhtadi itu lembaganya sudah mengeluarkan survei, ada serangan fajar itu real, dan disebutlah 2 partai yang paling banyak melakukan serangan fajar. Tapi when it comes to pemilihan pilpres, orang dikasih duit berapapun belum tentu pilih loh, Hmm. karena exposure-nya begitu tinggi. Iya. Masyarakat tuh jadi kenal calon-calonnya, jadi mereka tuh pilih udah pakai hati. Kalau pemilihan pileg memang agak berat, nggak ada exposure untuk tahu Hmm. siapa Iya, Mbak mereka- Suci, siapa aku, mereka kurang kadang exposure-nya kurang. bingung ya. Kalau presiden udah Iya. tahu dan mereka udah pada pilihan masing-masing. Bahkan mereka yang perang di grup-grup keluarga tuh fight Hmm. soal capres karena udah harga mati 02. Jadi agak Iya. susah kalau mau curang untuk Mau pilpres. Ini nggak bisa ya. Ya terketat ya. Iya, jadi Iya. saya setuju tuh ya. Kalau mau diangket, angket juga dong pileknya. Hmm. PSI mohon nih. Hmm. Karena kita juga banyak indikasi suara kita dicuri, meskipun ada partai yang track-track bilang PSI curi suaranya. Oke, kalau mau angket yang adil. Saya juga minta pilek dibuka Kalau selebar-lebarnya. mau money Diangket politik juga. juga 300 juta pemilih, berapa biayanya? Nggak Hmm. mungkin kan. Ya itu berat lah. Ya, jadi memang persoalan di Mahkamah Konstitusi ini kan nampaknya hanya pelayanan aja ya, memuaskan. Iya, Memuaskan konstituen mungkin ya, konstituen. supaya oh saya yang udah belum fight bisa sampai move terakhir on. gitu. Iya. Kemarin kan ada yang jokes bilang gini, ini hanya memuaskan pemodal aja supaya dia ada pertanggungjawaban bahwa Iya, sudah fight sampai udah. akhir. LPG Udah diperjuangkan. Jadi Ya bagi saya sih buang energi sudahlah. Bagaimana 01, 02, 03 kita jadi 04 bergabung bersatu. Yuk kita bangun negara. Udah mau fight begini mau sampai jangan kapan? 04 dong. Ya jadinya gabung maksudnya. 03, 02, 3. Jadi 06 ya. Oh, oh ya bergabung jadi 04. Ya sebenarnya kan dalam sistem presidensial kita bukan sistem parlementer ya. Nah, kecenderungan oposisi itu kan kecil. Lebih banyak bergabung kan. Kalau parlementer kan memang Iya. head to head kan Iya. antara partai satu dan partai yang lain karena koalisinya jelas. Kalau kita kan ini udah head to head pada masa 2019, akhirnya gabung juga kan. Iya. Dan PAN kalau- masuk ke ini, Demokrat masuk. Cuman hanya Demokrat dengan PKS saja yang di luar, yang lain kan masuk. Sebenarnya banyak orang ngomong gini Bang, ini teman-teman lembaga survei lah ya, Pak Prabowo itu sebenarnya adalah seorang petarung yang sangat kuat, bahkan di 2014 dan 19. Tapi lawannya Jokowi, makanya kalah. Iya. Karena iya. lawannya Jokowi. Karena Jokowi ini kuat banget. Sama lah, Tapi- 2000 apalagi 2024 Nah, melawan iya. Prabowo dan Jokowi gabung. Betul. Nah. Nah, lalu gini, yang namanya udah pernah nyapres pasti tingkat popularitasnya tinggi sekali. Dan kita percaya rumusnya 3 kan kalau mau menang pemilu. 1, tingkat popularitas. 2, disukai. 3, dicoblos. Elektabilitas, ya, terpilih. Nah, otomatis dengan dia sudah running beberapa kali, udah punya start yang lebih dibandingkan 2 paslon yang lain. Karena sebenarnya masyarakat juga udah sangat antusias ya. Saya tuh udah banyak banget dapat undangan untuk dialog membahas implementasi makan siang gratis. Tapi ya kita belum bisa bicara lebih jauh sebelum ini selesai kan. Kita juga nggak mau dianggap Iya. jumawa atau gimana gitu loh. Tapi kita butuh untuk semua elemen duduk bareng untuk ya udah kita implementasinya gimana nih nanti. Kita udah mesti bahas program Bang. Ya mudah-mudahan lah. Saya kira kalau kita lihat perjalanan sidang ya, itu kan sudah jelas. Dari saksi ahlinya apa kan nggak jelas. Ada ahli psikologi, ada ahli ekonomi, ya kan, ada ahli sosial gitu loh. Yang dibutuhkan di sini kan sebenarnya persoalan penguasaan terhadap masalah hukum dan berkaitan dengan pemilu, Iya. ya kan? Ahli tentang pemilu, undang-undang pemilu, itu kan yang dibutuhkan. Karena Iya. kecurangannya di mana, bagaimana bisa terjadi kecurangan, nggak ada hubungannya dengan bansos kan. Ini bansos dibahas,
Ya kan bansos itu kan bukan urusan apa? Dan bansos disepakati oleh DPR yang Iya, mencakup itu semua partai. Iya, iya. ada aturannya kan, ada undang-undangnya bansos, bukan berdiri sendiri. Dan itu berjalan sejak tahun 2020 ya. Waktu kita kena COVID kan, Iya. itu kan sudah ratusan juta juga, 400 miliar. Miliar. Keluar untuk bansos. Jadi ya harapan kita ya Bisa selesai. Emang kalau selesai. curang 01, 03 nggak curang? Ada juga pasti. Udah Ya pasti. kita harapkan segera selesai dan Segera selesai. aman damai ya. Dan Mbak, ya. bergabung. Gimana kita membesarkan negara ini? Bagaimana program-program ini bisa berjalan? Bagaimana udah cepat gimana nih ngatur kabinet menteri? Saya rasa itu gestur yang baik ya ketika Pak Prabowo berdampingan dengan Pak Surya, itu kan suatu gestur yang baik. Ya semuanya lah, kasih konsolidasi ya. Iya. Konsolidasi terjadi kekuatan-kekuatan politik nasional ini bersatu memikir untuk negara kita ke depan seperti apa. Iya. Itu. Ini saya kira semangat Pak Prabowo yang tidak ingin ada lagi pejabat yang bersama dengan dia itu melakukan korupsi misalnya. Itu Iya, penting sekali. betul. Dan itu harus diterapkan betul. Ya. Artinya apa? Institusi-institusi hukum kita pada masa pemerintahan 2024 sampai 2029 nanti itu memang menjadi institusi yang betul-betul berperan bersih, ya. gitu loh. Iya. Mungkin KPK kita tidak butuhkan lagi, Betul. kan ad hoc. Yang kita harus perkuat itu adalah Polri dan Kejaksaan. Betul. Nah itu ya supaya karena confuse juga nih rebut-rebutan kasus ini repot juga antara KPK dengan Rompi orange Kejaksaan. sama pink ya. Ya jadi udah kasih aja Kejaksaan, dibereskan semuanya, dikontrol mana yang nakal, yang bermain-main macam-macam, ambil, Selesai, ya. pecat, ganti yang baru kan gitu. Iya. Kalau tidak ada panis ini susah, jangan kasih reward terus. Punishment-nya kan mesti ada, kan gitu. Nah kita ini sebenarnya ingin ngobrol-ngobrol aja persoalan perempuan dan politik. Ya. Perempuan dan politik ini tidak ansih kita bicara soal perempuan dalam konteks gender saja. Ya. Tetapi kan perempuan di dalam politik tidak bisa dibatasi. Dia bisa bicara apa saja, bisa mengamati apa saja, bisa aktif dalam bentuk kegiatan apa saja gitu kan. Jangan dibatasi gitu loh. Ya, misalnya kita lihat ada Komnas Perempuan. Jadi seolah-olah persoalan perempuan hanya diperjuangkan oleh kaum perempuan. Padahal kan semua orang ya itu boleh membela perempuan, bukan hanya Komnas Perempuan, Komnas Anak misalnya, ya kita lihat begitu. Dan kemudian kan perannya itu tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan adanya Komnas HAM. Isunya kan tidak sebesar Komnas HAM gitu. Nah kenapa kita misalnya Komnas HAM, Komnas Anak itu disatukan aja di Komnas HAM, ya. Kemudian di dalam Komnas HAM itu ada divisi-divisinya. Jadi semua orang bicara tentang perempuan, semua orang bicara tentang anak. Tidak dibatasi. Buktinya kan kita lihat setengah-setengah kan, setengah hati semua. Tidak ada anggaran, mau mendatangi lokasi, kan itu balik itu kan perlu biaya. Ya, kemudian perlu mengumpulkan saksi dan lain-lain. Nah, jadi itu saya kira persoalan perempuan kalau pandangan saya tidak perlu dipisah-pisahkan dengan peran kaum laki. Seperti DPR misalnya ya. DPR kan tidak ada DPR perempuan. Tapi ada kementerian. Ada kementerian ya kalau perempuan dan anak. Ya, itu juga sebenarnya kan itu kita confuse juga. Ya. Kementerian Perempuan dan Anak. Itu kan karena begini, karena kita belum yakin betul dengan posisi perempuan itu yang independen. Ya. Sebab kan nggak perlu. Ya. Kayak dulu kita kan tidak ada Menteri Pemuda dan Olahraga ngapain? Sudah ada di bawah Dinas Pendidikan. Ini kan hanya akomodatif. Ya.
Jadi dulu kita kan nggak ada masalah, tidak ada Menteri Pemuda dan Olahraga. Semua di bawah dinas olahraga, Dirjen Olahraga yang ada di bawah Menteri Pemuda, bukan Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan ya. Mendikbud dulu. Nah, perempuan juga kalau mau dimasukkan di mana? Di sosial misalnya. Ada dirjen. Ya kan? Ya tidak perlu juga sebenarnya ada dirjen yang mengurusi perempuan. Nah, ini perlu dipikirkan ya, perlu dipikirkan. Misalnya kita bicara caleg perempuan sekarang yang lolos ke Senayan adalah hanya 129 orang dari 580 kan? Kalau nggak salah nggak nyampe 20% itu ya. Nah, ya makanya. Tapi gini Bang, saya boleh potong dikit ya. Ya. Tadi yang terkait dengan kenapa sih masih ada Komnas Perempuan, Komnas Anak. Kalau saya, mungkin pendapat saya, kenapa nggak juga? Karena gini, Ya. itu adalah salah satu dukungan negara bahwa mereka peduli isu perempuan dan anak. Apalagi kita Indonesia ini bagian dari negara yang kita menganut paham ketimuran. Paham ketimuran itu ya tentunya kita masih patriarkal banget kan. Ini salah satu bentuk bahwa negara mendorong adanya penghargaan kepada perempuan dan juga anak gitu loh. Jadi saya rasa sih sebenarnya ini bukan masalah nomenklatur atau masalah dipisahkan atau enggak. Masalahnya adalah diberi wewenang atau enggak. Gitu loh. Jadi jangan sampai banyak komnas-komnasan atau apapun itu kita memberikan izin untuk NGO atau apapun lah lembaga-lembaga terkait tapi tidak diberi wewenang yang pada akhirnya bisa menuntaskan pemberdayaan atau bantuan kepada perempuan dan anak. Itu satu. Dan juga kedua, pastinya balik lagi logistik. Karena gini, ketika pendampingan itu kan biasa ada pendampingan tuh litigasi dan non litigasi. Litigasi udah jelas advokasi ya. Terus pendampingan misalnya mendampingi kalau ada kasus kekerasan seksual misalnya, pasti kan harus keliling ke penyidik gitu, ke kepolisian, lalu dia harus ada pendampingan psikologis. Nah pendampingnya kan ikut terus. Sementara dia kerja full time, berarti kan dia nggak mungkin mengerjakan hal yang lain. Dan proses itu kan bisa berbulan-bulan bahkan tahunan. Pasti kan butuh logistik. Yaitu apa? Untuk uang transport dia. Ketika dia membuat, sekarang gini, safe house aja kita nggak punya loh Bang, tahu nggak? Kalau anggaran Kementerian Perempuan aja nih, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, saya baru cek, itu 300-an miliar. Itu kecil banget. Dan sebenarnya Mbak untuk seluruh Indonesia. Yes, dan itu ada perbaikan sedikit dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 200-an miliar. Dan itu diprotes oleh salah satu anggota legislatif PDIP, Mbak Rieke Diah Pitaloka ya. Jadi itu kan kecil banget Bang kalau kita dengar 300 miliar. Kayaknya dana untuk Formula E aja triliun. Cuma untuk acara 1-2 minggu. Gitu loh. Jadi kalau kita mau bicara berpihak nggak berpihak aja itu dari situ udah kelihatan dari anggaran. Dan kenapa harus perempuan yang jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak kan juga sebenarnya nggak harus ya. Pertanyaannya laki-laki ada yang mau nggak duduk dengan anggaran sekecil itu? Nah jadi inilah yang pertanyaan-pertanyaan yang kita harus assess bersama. Kegelisahan yang menurut saya masih ada. Ya gimana Mbak Suci? Nah, kalau saya memang perempuan itu selalu dilihat mereka kelas kedua dan selalu dipandang sebelah mata. Kenapa? Kita lihat aja di DPR ini kan selalu berdasarkan suara terbanyak ya. Jumlah perempuan sedikit. Otomatis apa? Kurangnya perhatian terhadap pembentukan undang-undang yang memang pro perempuan. Nah, laki-laki itu tidak pernah merasakan hamil, tidak pernah merasakan melahirkan gimana sakitnya. Sebenarnya harus ditarik garis asal muasal penyebabnya. Kenapa perempuan ini dianggap lemah? Pertama memang kata Mbak Sheryl, kita masih ada ketimuran. Perempuan itu kadang laki-laki egonya lebih tinggi, menganggap perempuan itu udahlah mereka seumur dapur sama kasur aja. Dipikirnya seperti itu. Dan memang dari kecil kita tarik. Anak perempuan itu identik dengan mainan boneka. Boneka, masak-masak. Beda sama laki-laki yang memang udah dibentuk didikannya untuk tembak-menembak atau punya mobil balap gitu. Nah itu yang membentuk perempuan sehingga besarnya tuh challenge-nya untuk memimpin itu kurang. Karena mental untuk memimpin itu memang harus terbentuk dari kecil Bang. Kalau kadang perempuan udah capek kerja, udah aku nikah aja. Itu kadang selalu menjadi solusi. Padahal banyak jalan untuk menjadi perempuan bisa sebanding dengan laki-laki. Dalam dunia politik apalagi kan. Termasuk di Undang-Undang pasal 5 ya nomor 2 kalau tidak salah yang tentang kuota perempuan 30%. Kenapa harus 30%? Kenapa nggak 50-50 aja? Gitu memberi peluang lebih besar. Toh 30% aja nggak terpenuhi loh, masih ada beberapa Sekarang partai yang kesulitan. 22,24%.
yang terpilih ya. Yang terpilih, ya itu udah Kuotanya peningkatan 30%. 30%. Mungkin kalau kuotanya 50% bisa jadi 30% ya. Dan sebenarnya memang mencari caleg perempuan juga sulit sih Bang. Nggak sulit Iya. karena Sulit ya pertama mental perempuan itu bukan mental juga sih. Memang politik ini kan tidak menarik ya untuk kaum perempuan itu ya, Gitu ya. Kalau kita di kota besar mungkin beda ya bicaranya. ya, Tapi kalau kita geser sedikit dari Jakarta, mereka masih punya tugas-tugas domestik yang nggak bisa ditinggalkan. Gimana dia mau berpolitik kalau dia harus meninggalkan mungkin anak. anak-anak yang masih kecil dan nggak ada support system. Mungkin secara ekonomi ya dia belum bisa untuk meninggalkan atau memang tidak didukung oleh pasangan hidup. Jadi cari caleg perempuan yang berkualitas itu masih susah. Kalaupun ada yang berkualitas belum tentu tertarik di politik. Kan berkarya itu tidak harus di politik. Betul. Ya. Nah lalu ketika sudah jadi caleg pun persepsi masyarakat belum tentu mau pilih perempuan. Kalau misalnya dia bukan artis Bukan atau public bukan figure cantik. ya. Iya. Nah biasanya sih harusnya kalau jadi caleg udah public figure ya minimal supaya punya modal massa gitu paling nggak udah ada. Ya kan kita juga nggak mau konyol ya masa mau maju Tapi kalau ada nggak ada juga modal. public figure yang kalah kan. Nah jadi saat ini tuh memang saya lihat kalau kita ke masyarakat ya itu pilih perempuan itu masih dilihat dari ya fisiknya bagaimana. Ya sebenarnya nggak perempuan aja sih ya. Aku lihat tuh grassroots itu masih melihat banget fisik itu ngaruh. Jadi yang ganteng, oh berarti baik kalau ganteng. Yang cantik, Performance-nya ya. yang cantik berarti ya udahlah pilih yang cantik aja gitu. Jadi memang misalnya orang yang nggak dikenal aja tapi gayanya seperti artis turun, itu grassroots lebih seneng kalau ngelihat misalnya pretty face gitu. Jadi memang kita harus masuk lebih deep untuk pendidikan sih Bang. Tapi Komeng itu kan sebenarnya dari segi penampilan nggak menarik ya. Tapi dia artis Ya dan makanya tiap hari muncul artinya di dia bisa menang berbagai iklan dengan 5 kan. juta suara ya. Iya. Tapi Komeng itu DPD loh Bang, ada foto. Iya. Jadi orang tahu ini komedian, ada wajahnya ada. Iya, iya. Gitu. Tapi kalau misalnya DPR nggak ada foto ya. DPR nggak ada Nggak foto. ada foto, tapi lebih ke banyak sih juga harus berani sih ya. Kalau perempuan kadang tidak seberani laki-laki dalam tanda kutip bermain di dunia politik. Kalau sekedar turun aja kampanye itu tidak menjamin. Tapi bagaimana strategi dari hulu ke hilir ini kepegang. Dan biasanya yang kuat itu memang laki-laki gitu. Karena mereka perangkatnya lebih kuat. Mohon maaf Bang, waktunya lebih banyak. Kita perempuan sebagai caleg nggak bisa sampai jam 3 subuh. Tutur. Kalau laki-laki mah sah saja kita kalau sampai jam 3 subuh image udah nggak bagus. Kedua, kalau perempuan sukses itu dipandang negatif. Siapa di belakangnya? Tapi kalau laki-laki sukses orang apresiasi. Iya. Kadang pola pikir masyarakat juga tentang perempuan masih terlalu ya di kelas 2 kan lah dengan laki-laki. Untuk Ya, di dunia di politik. podcast kita ini selalu tiap konten itu perempuan 23% ya penontonnya. Penonton podcast kita ini Unpacking. Oh iya. Selalu tiap konten itu perempuan 25%. 23%. Nah, itu mewakili DPR RI lah Bang. Sama kan? Nah, Karena mereka yang tertarik di politik mungkin cuma 20% di Indonesia. iya, bisa Iya, jadi. moga-moga nanti lebih besar lagi kue. Besar lagi setelah ngeliat untuk Unpacking. perempuan. Bahwa ayo dong kita perempuan bisa gitu Iya. sejajar dengan laki-laki. Dan di dunia politik kenapa saya tertarik? Karena bertemu dengan laki-laki yang open minded gitu. Kita lihat deh pengusaha sukses di Indonesia siapa yang nggak masuk yang tidak masuk politik pasti masuk politik. Karena pengusaha itu harus bersinambungan dengan penguasa. Iya. Kalau kata Rizal Ramli, peng-peng. Pengusaha dan penguasa. Iya. Cuman gini Bang, kalau saya sih melihat, kalau saya kan dari PSI ya, PSI cukup mempermudah langkah perempuan masuk ke politik. Karena ya kita ada tokoh-tokoh besarnya kan misalnya Sis Grace Natali itu perempuan. Iya. Ya, betul. Kita beberapa kali sekjen kita juga perempuan, ada Sis Dea, Tunggal Esti, dan kemudian sempat ada PLT sekjen juga Isyana Bagus Oka, itu kan perempuan semua. Jadi saya rasa harusnya ya kita butuh lebih banyak wadah-wadah seperti ini loh. Dimana perempuan bisa merasa dia nyaman berada di rumah yang cukup support untuk dia. Saya rasa Golkar juga cukup banyak ya perempuan ya. Oh Kemarin iya, pas di kita TKN, kami berlebihan malah. nah, Berlebihan tuh. sama Golkar. Di Golkar ya. Dan Golkar. yang sekarang terpilih di Golkar itu kan di Purwakarta sih ini nih. Roro ya, siapa sih kalau Purwakarta ya? Putri Komarudin. Putri Komarudin. Iya. Terus satu lagi siapa? Iya, lupa istrinya itu ya. Banyak perempuan terpilih kalau di Mbak Golkar. Airin juga Banten. menang lagi kan. Hanya di Jakarta hilang Mbak Mutia Kristina. Hafid ya. Mutia Iya. Hafid terpilih. Mbak Nurul Oh, Arifin Kristina Arifin. nggak terpilih ya? Enggak. Oh. yang dapat Yang Abraham ya. Abraham yang terpilih.
Jadi apa? Kalau kita lihat dari sisi apa tadi tingkat keterpilihannya ya, memang masih rendah ya. Ya itu sebabnya itu tadi. Itu representasi dari bagaimana publik beranggapan tentang perempuan. Itu kan sebenarnya hasil itu representasi Iya, kan iya, iya. dari pemilu. Ya, dan memang banyak kendala Bang. Perempuan ini yang pertama perempuan itu multitasking kan. Kalau dia kerja keluar, ekornya tuh masih ada di rumah. Dia nggak akan bisa fokus kalau di rumahnya belum beres, dapurnya belum beres. Beda sama laki-laki, keluar rumah dia Iya, udah lebih selesai dengan fokus. urusan rumah. Kalau kita perempuan nggak bisa. Kedua masalah hormonal, pasti itu kebawa emosional, baper, itu perempuan. Nah, dari sinilah harus ada peranan pemerintah. Pertama misalkan saya pernah ngobrol diskusi sama aparatur pemerintah. Ya, let's say lah mungkin TNI atau polisi ya, Bang. Saya nanya, bagaimana jika kamu lagi bertugas dan istrimu mau melahirkan? Jawabannya apa? Yang melahirkan kan dia, bukan saya. Itu saya sebagai perempuan terpukul mendengarnya. Kamu pikir ini anak lahir saya hamil sendiri, harus lahirin sendiri. Itu kan otomatis membawa psikologis seorang ibu. Anaknya ini kan anak, apalagi kita Indonesia ya, bonus demografi, maaf. Masa depan Indonesia itu dari anak. Kalau dididik sama ibu yang stres, bagaimana dia ke depan itu menjadi seorang petarung. Jadi dari awalnya aja perempuan tuh dianggap ya udah kamu yang hamil kan kamu, yang lahiran kamu bukan saya. Kenapa saya harus Tapi cuti dari sebabnya kan pekerjaan? kamu kan. Sebabnya kan Iya, kamu kan. iya maksudnya ada aturan, tapi udah ada sih kayaknya cuti hamil buat laki-laki, cuti melahirkan, maaf. Iya. Nah, itu bukannya Ada masih aturan. diperjuangkan. ya? Masih diperjuangkan. Nah itu saya Iya. setuju tuh. Bang, PSI harus salah satu yang diperjuangkan. memperjuangkan itu. Karena perempuan pada saat hamil itu memang butuh pendampingan pasangan, Iya, apalagi iya. melahirkan dan merawat anak. Kalau dari sendiri anak bayi dididik, dilahirkan sama ibu yang stres, pasti anaknya juga stres. Kalau di Eropa itu sudah ada cuti melahirkan itu Cuti untuk kedua belah melahirkan. pihak ya. Jadi Iya. ayah dan ibu itu sudah dapat hak. Iya, Iya, harusnya iya. di Indonesia Dua-duanya diperjuangkan. perlu ya. Perlu Karena itu, Bang, ayah perlu. juga diperlukan lah sosoknya ketika Diperlukan. bayi masih baru lahir kan biar bonding juga. Waktu menjelang minggu-minggu terakhir mau melahirkan juga memerlukan ya. Oh sangat Bang, support suami pada ibu hamil itu sangat dibutuhkan. Pertama dari hormon, terus kedua ibu baru melahirkan badannya pasti hancur. Itu butuh support banget dari pasangan. Ya. Saya tadi setuju sih dengan yang dipaparkan Mbak Suci ya. Memang dalam politik ini perempuan kita tuh istilahnya harus membuktikan dirinya lebih tinggi daripada laki-laki. Kalau perempuan itu kan gini loh, misalnya saya sukses di karir saya sebagai dunia politik ya, tapi kalau anak-anak saya berantakan, ntar saya dijudge pasti kan. Dan selalu orang nanyanya gini, suami kamu gimana? Gitu loh. Seakan-akan kalau kita perform di dunia politik, Dianggapnya berarti suami nggak bisa keluarga ngapa-ngapain. pasti kita korbankan. Iya betul. Gitu. Jadi dan saya setuju dengan Mbak Suci ya, karena gini, saya aja tadi dari on the way ke sini masih ngurus anak saya les, masih ngurus jadwal. Jadi kalau liburan tuh anak saya lebih sibuk justru ke jadwalnya kan gitu. Iya, iya. Jadi itu tetap melekat gitu. Saya nggak bilang bahwa laki-laki tidak seperti itu ya, tapi secara stereotype yang ada di Indonesia Dan pasti itu naluri masih, ibu sih ya. ya itu pasti masih tugas ibu. Dan memang naluri. Gitu. Jadi memang tidak banyak pada akhirnya perempuan yang memutuskan oke, saya mau all in terjun ke politik. Karena masih banyak tetek bengeknya yang harus jadi tanggung jawabnya gitu loh. Dan saya rasa ya perempuan juga menjalani itu dengan senang hati ya ketika Iya. mengurus domestiknya. Tapi ya memang gak banyak lah yang bisa ada privilege seperti kita berdua Iya. mungkin untuk maju tetap ngurus keluarga tapi tetap bisa berkarir di politik. Dia harus selesai dengan dirinya sendiri dulu Bang. Kalau perempuan harus selesai urusan dapur, urusan rumah, urusan anak, baru dia bisa fokus ke politik. Kalau nggak bisa pasti tarik menarik. Iya. Jadi kalau kita lihat ya dalam pertumbuhan keterlibatan perempuan Yep. di dalam institusi-institusi negara, ya kan, bukan hanya politik, ya kan, tapi institusi negara seperti Menterian. DPR sudah jelas, ya, tapi ada institusi yudikatif misalnya, Yep. kehakiman, ya kan, ada juga eksekutif. misalnya. Bupati. Nah, jadi Gubernur. dalam 3 aspek kenegaraan ini, lembaga negara ini kan sebenarnya perempuan harus diberi peran yang lebih besar ya. Nah, kita lihat misalnya gini, saya masuk kasus misalnya sekarang di MK itu kan sedang ada
kita sebut pertarungan lah ya, paslon 1, paslon 2, paslon 3, dengan masing-masing menghadirkan advokat, pengacara, ya, dan saksi-saksi ahli di samping saksi-saksi yang lain. Nah, kalau kita lihat kan di sini masing-masing tim advokasi ke MK ini kan peran perempuannya sangat sedikit, hampir tidak kelihatan. Nah, di MK dari 9 orang misalnya, hanya 1 perempuannya kan. Padahal kan ahli-ahli hukum kita kan cukup banyak. Nah, kita nggak tahu kenapa mereka tidak terlibat di dalam proses ini ya. Nah, ini bagaimana pandangan Mbak Sheryl dan Suci ini? Kalau Iya. dari tim 02 sih aku lihat tuh ada 2 orang perempuan kan yang sering muncul di media. Tapi memang belum diberi kesempatan untuk duduk di depan. Mungkin karena dianggap yang laki-laki lebih senior kebetulan kan umurnya. Tapi saya rasa gini sih Bang, kalau kita bicara DPR, legislatif, yudikatif, eksekutif ya. Sebenarnya menurut saya negara sudah berusaha memberi ruang. Misalnya sekarang kan kita ketua Iya. DPR-nya aja perempuan kan, Hmm. Ibu Puan. Kita juga sudah pernah punya presiden perempuan. Hmm. Tapi memang yang jadi concern saya, kita memang butuh talent-talent yang lebih banyak lagi perempuan. Karena ketika ruang itu diberikan 30% aja misalnya untuk pencalekan, kita susah untuk memenuhi kuota itu. Karena satu ya animo perempuan untuk bidang-bidang politik mungkin lebih sedikit. Jadi ini ada 2 sisi sih Bang. Ketika sudah diberikan ruang oleh negara, kira-kira perempuan sudah bergegas nggak untuk mengisi ruang-ruang itu? Jadi saya senang sekali ya dengan program, maksudnya akhirnya Pak Prabowo menang karena programnya itu kan ingat stunting dan gizi untuk ibu Ibu. hamil dan Hmm. anak. Iya. Itu kan ada keberpihakan. Saya harap sih dengan berjalannya program ini, ya perempuan-perempuan Indonesia lebih mau maju lagi gitu loh. Karena sebenarnya ruang sudah ada menurut saya. Ruang udah ada, meskipun memang secara budaya, kalau kita geser dikit dari Jakarta atau lebih ke pelosok, masih banyak lah pasangan-pasangan, misalnya suami-suami yang hanya menempatkan istrinya sebagai produk domestik aja, belum dikasih ruang untuk misalnya boleh Iya. bekerja. Yang saya itu dapur Nah, sumur kasur Iya, aja. tapi sebenarnya negara sudah berusaha memberi ruang. Nah ini makanya saya senang banget nih Bang Sulvan tuh selalu dalam setiap periode ada ngundang politisi perempuan untuk bicara soal keperempuanan. Itu saya respect banget karena nggak banyak podcast seperti ini. Bahkan ada podcaster laki-laki yang ketika saya ditanya, apa nih yang mau Sheryl bawakan ketika nanti dipilih jadi anggota DPR, saya bilang, paling nggak saya mau satu message-nya bahwa saya yang pernah jadi ibu rumah tangga full time 7 tahun, saya bisa jump back to the industry dan bisa sejauh ini. Tapi saya langsung di-cut, enggak, itu kan itu panggilan itu untuk pribadi, tapi apa yang mau kamu janjikan untuk publik? Nah itu nggak dianggap sesuatu yang untuk publik. Ketika saya ingin menginspirasi perempuan lain bahwa kamu bisa loh. Oke lah golden age 6 tahun kan, golden age itu 3 tahun dan 6 tahun. Kita full time ke anak, tapi sesudah itu kan kita bisa dong balik lagi ke industri gitu loh. Dan saya pingin lebih banyak lagi perempuan yang ketika melihat saya, mereka yakin bahwa mereka juga bisa kayak saya. Iya, betul. Ketika melihat Mbak Suci, Iya. Mbak Suci kan juga sudah berkeluarga ya. Iya. Nah, Udah punya punya anak juga kan. Tapi ternyata setelah anak kita sudah makin panjang waktunya di sekolah, kita bisa nih jump back to the industry. Kita bisa full time lagi dan mengejar idealisme kita, mengejar karir kita gitu loh. Jadi kita butuh lebih banyak lagi orang-orang seperti Sulvan Lindan yang memberikan ruang untuk perempuan bicara seperti ini. Karena sebenarnya secara formal negara sudah memberi ruang, tapi talentnya. Nah semoga juga penonton Sulvan Lindan yang 70% lebih yang laki-laki terpanggil untuk memberikan ruang juga untuk mensupport istri-istrinya, mensupport anak-anak perempuannya, bahwa kamu bisa milih political science sebagai major kamu kalau kamu mau kuliah. Karena kan mungkin banyak bapak ngapain ngambil political science, itu laki banget. Betul. Nah jadi thanks God banget ada podcaster yang memberi ruang seperti ini. Karena talentnya, iya gak sih Mbak? Kalau di Golkar gimana? Susah gak nyari caleg perempuan? Oh enggak, kalau di Golkar Gampang sih banget mudah. Pertama Bang, Surplus lah ya kalau Golkar semuanya. pertama gini, memang yang support perempuan untuk maju politik itu karena memang dia dari keluarga politik. Suaminya mantan gubernur, dia kasih ke istrinya atau ke anaknya karena mereka pasti seorang yang udah di dunia politik, udah paham nih
di politik dan pasti membuka ruang untuk anak dan istrinya. Tapi kalau yang lain bukan di dunia politik, itu pasti nggak dikasih ruang. Ngapain sih di politik? Jadi memang support sistem keluarga. Nah kebanyakan kita melihat bupati perempuan atau anggota DPR perempuan pasti di sekitarnya itu memang atau suaminya atau ayahnya itu memang dari lingkungan politik. Sama kayak di Golkar. Kenapa bukan karena dia anak seseorang ya? Nggak gampang sebenarnya menjadi anak seorang misalkan gubernur harus di politik, itu nggak gampang. Pasti dia ada usaha juga, tapi karena udah dibuka peluang dan support, itu akhirnya ada kepala daerah dari perempuan karena memang support dari keluarga. Jadi kalau yang newbie tiba-tiba ujuk-ujuk perempuan itu berat, lebih sedikit ya? Lebih sedikit lah. Dan aku pun merasakan itu. Kalau nggak disupport sama pasangan, agak berat pasti perempuan untuk maju di politik. Jadi dirimu newbie, bukan dari keluarga politician? Ayah aku dulu politician, tapi pasanganku dulu tidak mendukung. Padahal ayahnya udah politician nih. Iya. Itu sempat ini dulu ya, iya, negosiasinya iya, gitu itu ya. nggak gampang bang. Kalau pasangan tidak mendukung nggak bisa kita 100% nggak bisa. Kalau Bang Sulvan kira-kira istrinya mau ke politik didukung nggak? Apa anaknya gitu kalau perempuan? Kebetulan nggak tertarik dia. Nggak tertarik ya? Kalau anak saya silakan, kalau yang perempuan misalnya ya. Iya, pasti mau membuka. aktif di politik. Kan dia udah aktif juga di NGO kan. Iya, NGO tuh biasa one step abis itu ke politician. Iya, politik, cuman iya. biasa problem tadi, habis dari NGO berkeluarga, punya Iya. anak, sibuk lagi kan. Gitu. Iya, pasti. Dan sebenarnya menurut saya gini, itu adalah pola pikir yang harus kita discuss bareng ya, bahwa sebenarnya hidup perempuan itu nggak berakhir ketika sudah punya anak. Karena anak itu kan sebenarnya juga harus diberi ruang untuk dia mandiri kan. Iya, iya. Jadi ada certain age ketika dia misalnya udah selesai golden year-nya, udah makin sibuk di sekolah, dia udah punya ritmenya. Kita sebagai perempuan juga harusnya sudah mulai bisa berkarir di tempat-tempat lain gitu. Iya, Kita eksistensi ya. dan itu sebenarnya bisa jadi contoh yang baik untuk anak. Ketika dia Iya, melihat benar. ibunya, Melihat ibunya aktif. Iya. Ya kayak anak saya lah, Bang, karena dia udah semester 2 ya kuliah. Dia ikut aktif BEM. Karena aku larang, jangan kamu Aku harus pikir fokus kamu kuliah. yang semester 2. Dia kedokteran harus fokus belajar kan, Bang. Tapi aku larang Di ikut mana? BEM di Untar. Untar. Jadi dia cuma bahasanya enggak, Bunda, karena ayahnya juga politisi ini ya. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jangan larang saya berorganisasi. Dia senang akhirnya organisasi. Karena memang ya di organisasi tuh ketemu dengan banyak orang, bisa paham bagaimana dunia yang nyata sekarang ini, bisa diskusi dengan hal yang update. Ini Kalau perempuan belajar juga anaknya? perempuan Nah, anak saya. karena ibunya memberi ruang dan mensupport. Iya, dan itu ya. sebenarnya keluarga memberi ruang. Terus kedua, memang saya jelaskan ke dia, kecerdasan orang itu harus ada 4, jangan intelektual aja. IQ kamu tinggi, tapi kalau emosional kamu nggak tinggi, nggak bisa. Nah, di mana kecerdasan emosional kamu bisa dapat? Itu dari pergaulan, organisasi, di politik. Itu kecerdasan emosional. Terus ya spiritual di agama lah ya. Sama advance. Cerdas berdasarkan pengalaman hidup. Di mana ya dari pergaulan, dari permasalahan hidup kita jadi cerdas. Nah, hal ini yang bisa kita menjadi sukses. Banyak loh orang IQ-nya tinggi tapi nggak sukses dalam kehidupan. Kenapa? Karena dia tidak cerdas secara emosional. Nah, kecerdasan emosional ini dapat dari politik. Bagaimana kita ditempa, bagaimana kita disingkirkan, gimana kita difitnah segala macam. Itu adanya mana Ya. di politik. Makanya ada organisasi-organisasi ekstra ya, dan intra university Iya. yang itu tempat mereka melatih segala macam pergelutan kehidupan ya. Nah, butuh wadah untuk perempuan politik, Bang. Harus ada nih, mungkin nanti ya. Kalau Pak Prabowo kita ajuin harus ada perempuan politik itu memang dididik perempuan itu berpolitik itu seperti ini biar mereka itu tertarik karena Iya. kalau belum masuk di situ perempuan itu nggak tertarik berpolitik. Ya, Kecebur dulu baru saya wah kalau ada begini course khusus untuk perempuan berpolitik itu setuju. Tetapi kalau wadah menurut saya kalau kita membuat satu wadah perempuan nanti dia eksklusif lagi. Iya. Nah, jadi biar aja dia bertarung dengan laki-laki. Ya kan Iya, misalnya iya. di Iya sih. pengalaman saya di HMI misalnya ya, atau di ormas-ormas Cipayung yang lain, ormas-ormas mahasiswa yang lain, nah itu kan sama tuh bertarungnya kan, Iya, iya. gitu. Lebih kalau perempuan ditemukan digabungkan dalam satu organisasi yang memang ada laki-laki itu lebih berkembang, Bang. Mohon maaf ya, saya tidak mendiskriminasikan organisasi perempuan. Tapi kadang saya lebih senang di organisasi yang memang gabung dibanding Iya. organisasi yang memang khusus perempuan. Mohon maaf, kadang organisasi dan perempuan itu tidak berkembang secara signifikan. Untuk pribadi saya ya. Kenapa? Dalam organisasi perempuan ngomongnya gosip atau
ya kadang perempuan itu ngefansnya memang sama perempuan, tapi kadang memusuhi sesama perempuan. Walaupun permasalahan dari laki-laki nih, yang dimusuhi perempuannya. Mohon maaf nih, kasus yang lagi terkenal 271T, yang diserang istrinya, yang lakukan kan suaminya. Perempuan menyerang sama perempuan, inilah kekurangannya. Harusnya memang ada, ya bukan wadah ya, digabungkan aja Jadi biar dianggap terbuka perempuan itu pikirannya. penyebab. Padahal kan dia dimanfaatkan. Iya kan? Ya Nah, kalau banyak saya sih nggak hal. mau generalize ya, karena Iya. perempuan dicap hanya bergosip itu sebenarnya agak menyedihkan ya. Nggak semua kok. Dan Iya, kadang di PSI itu kita mayoritas perempuan kan. Bahkan ketika saya baru masuk itu, ketika diperkenalkan dibilang, iya inilah di sini hampir semuanya perempuan. Jadi memang semua keras. Tapi kerasnya itu karena kebanyakan berangkat dari mantan aktivis kan di PSI. Kalau menurut saya gini, kita nggak usah lah terlalu mengkotak-kotakan. Misalnya ada wadah yang hanya perempuan saja, silahkan. Campur juga, ya memang karena sekarang juga sudah Oke, banyak yang campur kan. iya. Menurut saya kita nggak perlu terlalu kalau saya sih mendikotomikan itu. lebih oke untuk campur Iya. aja kata Bang. Itu Sumar. tergantung calling orang masing-masing ya. Mm-mm. Tapi ya apalagi kan kita demokrasi nih. Demokrasi kan makin banyak wadah, akhirnya kan akan berproses secara seleksi alam aja. Kalau memang ternyata personalnya nggak berhasil membesarkan wadah itu, akan hilang sendiri kan. Jadi saya rasa sih itu balik ke personalnya. Yang harus kita perhatikan adalah gini, bagaimana lebih banyak lagi sosialisasi ya. Satu, kalau memang ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pemberdayaannya gimana kalau cuma 300M setahun untuk the whole Indonesia gitu loh. Itu bagaimana hitung-hitungannya. Karena kalau memang kita serius, harusnya budgetnya nggak segitu. Nah itu satu. Lalu kedua, bagaimana kita bisa mensosialisasikan supaya perempuan lebih banyak yang didukung keluarganya untuk sekolah tinggi. Ingat kan ada film Batak itu loh yang lucu, yang ada Tika Pangabean. Itu menjabarkan bahwa bagaimana kalau suku tertentu itu dia akan mati-matian tapi untuk nyokolain hanya untuk gender laki-laki, anak laki-laki. Ya orang Batak lah Bang, bener kan? Dan jadi kalau ada duit itu istilahnya laki-laki harus sekolah. Tapi perempuan ya kalau ada duit lebih ya boleh sekolah juga, kalau enggak ya. Nah begitu-begitu yang kita harus dobrak sampai ke akar rumput. Supaya apa? Karena saya yakin gini Bang, kalau perempuannya sekolah tinggi, saya yakin laki-lakinya juga lebih gak stres ketika jadi suami. Karena teman Ya. diskusinya sepadan. Perempuan ini kan madrasah pertama buat anaknya juga. Jadi sebenarnya bagaimana supaya kita bisa mensosialisasikan ke akar rumput, ya ke semua kalangan masyarakat lah, bahwa perempuan itu juga harus disupport untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Karena ketika dia punya pendidikan yang lebih tinggi, dia akan lebih tertarik untuk masuk ke misalnya dunia politik, seperti Mbak pasti. gitu. Ada percaya diri. Iya. Dan juga dia akan lebih bisa lebih baik dalam mendidik anak-anaknya. Gitu. Karena ya kalau kita bicara perempuan nggak akan lepas dari anak. Itu sih Bang, yang kita perlu banget gitu loh. Iya, iya. Artinya memang ada keseimbangan ya, balance dalam beraktivitas kan. Jadi perempuan diberi kesempatan yang sama. Kita nggak ingin lebih, cukup setara. Ya itu yang sekarang kan belum terjadi ya. Misalnya dalam pemilihan ketua-ketua organisasi, itu kan perempuan jarang sekali muncul kan di dalam kontestasinya kan. Misalnya Ketua partai. ketua Itu partai. PSI aja sama PDIP perempuan. Partai lain nggak Iya. bisa, Golkar apalagi. Saya sebenarnya kemarin saya iseng ngulik data sama tim saya. Di PSI itu kepengurusannya dari DPD, DPW sampai ke DPP, DPC itu, DPC sih kita belum ada data ya kalau DPC. Tapi sampai level DPD itu kita 40% tuh perempuan ketuanya. Jadi saya rasa untuk proporsi ya sudah lumayan lah gitu, meskipun belum 50-50 ya. Tapi kita PSI sudah bisa jadi percontohan lah ya, memberi ruang sebesar-besarnya Iya, untuk karena memang perempuan. boleh dibilang kan karena tagline-nya kan partai anak muda ya. Iya. Nah, jadi anak muda itu kan lebih kompetitif ya, mau berjuang, motivasinya juga masih tinggi. Nah, kalau di partai lain kan memang tidak dihidupkan suasana bagaimana meningkatkan keterlibatan Perempuan. Kalau di Golkar perempuan. sih hidup sih ya, Bang. Ya. Cuman kalau di Golkar itu kan senioritasnya sudah cukup lama kan. Gitu Iya, loh. karena partai tua, partai Partai lama. tua. Itu begitu juga di PDIP kan. Mungkin juga Gerindra. Nah, cuman kalau PSI ini kan unik aja. Ya, karena partai baru, kemudian pakai tagline ini partai anak muda. Ya.
Nah, pola rekrutmennya juga bebas ya kan. Dan memang nampaknya sudah ditata keterlibatan perempuan harus banyak kan itu. Tokoh-tokoh wanitanya juga ada. Diberi kesempatan lah. Ya, itu. Jadi memang menarik untuk kita memberi ruang yang besar kepada. Kalau Bang Sulvan sebagai politisi yang udah senior banget nih, Abang melihat ada perbaikan nggak dari dunia politik? Terhadap perempuan. Iya. Ya begini, kalau secara individual ada, itu kan personal sifatnya. Tetapi secara institusi saya belum melihat, ya. Oke. Individual maksudnya gimana? Individual? Secara personal kan mereka muncul, ya berjuang menjadi anggota DPR misalnya. Ya. Tetapi kan di dalam institusi politiknya, mereka kan masih belum berperan besar, belum diberikan peran besar gitu ya. Karena selalu tadi Tidak diberi peran besar karena tidak bisa dipercaya atau memang politisi perempuan yang tidak bisa bekerja, Bang? nggak kan, karena ini kompetitif Oh. ya untuk menjadi ketua misalnya kan dia kan minoritas. Ya. Ya kan, karena dia minoritas, otomatis dia dalam kompetisi selalu kalah gitu. Iya, dari segi jumlah lah. Nah, intinya, apalagi numbers. perempuan ini kalau di situ ada politik uang misalnya, Oh ya. nah, perempuan kan tidak siap untuk melakukan hal seperti itu. Dan kebanyakan laki-laki tidak mau dipimpin perempuan. Nah. Menurut Abang kan Iya. pasti agak Belum siap semua belum siap lah. dipimpin perempuan. Kalau Ibu Mega itu kan saya lihat khusus ya, artinya dia memang berjuang dalam politik ini kan ya sejak tahun 60-an, Ya, 70-an. dan beliau kan ya anak tokoh nasional. Nah, itu secara khusus lah gitu. Kalau yang lain kan kita lihat belum lah muncul ya. Kemudian kita lihat partai-partai lain misalnya seperti kapan kita bisa mengharapkan ada tokoh perempuan yang mimpin Golkar, ya kan? Itu saya kira juga kalau diberi peluang mungkin mereka lebih mampu. Dulu mungkin bisa Ratu Atut, tapi Nah, Kalau saya di PSI sih ngelihatnya ya, ketika mengiringi Sis Grace turun ke masyarakat, keliling lah seluruh Indonesia, ketokohannya sih ada. Maksudnya dia betul-betul, ya setelah Bu Mega, saya melihatnya ada Grace Natali, tokoh perempuan yang begitu mencuat ya. di dalam partai ya. Iya, ya basically dia dulu ketum kan, Iya, ya. ketum, sekarang Dewan Pembina. Dan memang animo masyarakat juga harapan yang ditaruh ke Sis Grace itu sangat tinggi. Gitu loh, dia kan jadi simbol untuk ya Bhinneka Tunggal Ika ya, simbol bahwa minoritas itu juga bisa sejajar gitu loh. ya, sebenarnya sih perempuan dikasih kesempatan, politisi perempuan itu enak Bang kalau sosialisasi. Karena perempuan biasanya milih perempuan, ibu-ibu ya khususnya. Terus enaknya kita sebagai perempuan itu bisa masuk ke dapur sambil masak. Tapi Masuk di ke Jaksel mereka. perempuan memilih yang Korea. Oh, Iya, for the sake of oh ya gini. berarti beda-beda Jadi gini, tempat ya. Kalau pengetahuan di daerah mereka begitu. tentang politik sangat minim. Heeh. Padahal mereka lulusan luar negeri teman-teman aku ya. Heeh. Akhirnya karena mereka nonton Karena suka drakor, drakor. terus mereka bilang ini ada yang siapa Jadi Kim Golkar ya, ya? Kim ya, yang di Mereka bilang Golkar. udahlah kayaknya Ih, orang lo baik, tinggi loh suaranya mukanya dia. baik, udah Iya. pilih dia aja. Tinggi Jadi tapi tidak seperti terpilih itu. ya. Berarti pengetahuan belum kalau banyak sama. Ya pendidikan politiknya memang masih Karena sangat berarti minim. berarti pendidikan pemilih nih Iya, yang harus dididik pemilih. Bang, bukan politisi perempuan tapi pemilihnya yang harus dididik cara pandang bagaimana memilih kandidat ini, bukan berdasarkan tampangnya saja, bukan berdasarkan karena dia suka drakor jadi milihnya orang Korea. Yang ada orang Korea nyalek semua ntar di Indonesia. Kalau sekarang sih saya lihat gitu ya, pemilih sih nggak ngeliat gender bang. Dia ngelihatnya siapa yang kira-kira di balihonya mukanya menarik. Karena itu yang akan lebih gampang diingat. Dan kemarin Ya, Mr. Kim itu kan rapi, balihonya rapi. Popularity ya, terutama popularity, kemudian dia bekerja untuk elektabilitas kan, gitu. Kalau dia Popularity ya. ya, jadi dia populer, Ya, populer belum tentu dipilih kan. makanya dia meningkatkan Disukai. elektabilitas. Disukai pun belum tentu dipilih. Kita ambil contoh misalnya si siapa Once apa, Once ya. ya kan, Dia populer, populer. tapi Disukai. dia juga Disukai. dia Dia turun. turun ke masyarakat dan akhirnya mengalahkan dua incumbent PDIP, Iya loh. Iya. ya, Kala Eriko dan Masinton. Masinton. Jangan-jangan ke depan PDIP ganti strategi nih kayak PAN. Jadi Banyak artis aja semua. artis. Nah Ya. ini pola
pikir pemilih sih yang harus benar-benar, ini kan negara mereka bawa gitu. Jangan karena dia terkenal jago nyanyi jadi dipilih. Karena Iya. memang kalau saya ngobrol sama temen ya, mereka bilang iya loh. Pikir-pikir kalau gue buka tuh kertas Suara DPR RI, DPRD, apalagi DPRD, nggak ada yang mereka kenal. Apalagi it's all names Iya, kan. iya, Itu iya. dan ya orang Indonesia tuh masih banyak banget yang buta huruf. Ketika saya ke ya di Jakarta aja yang lansia tuh banyak yang nggak bisa baca. Jadi tentunya DPD itu memberikan ada foto itu membantu Komeng banget. Lalu teman saya bilang gini, iya, gue nonton Dul. Ya gue pikir Rano Karno orang baik. Ya gue nggak ada yang gue kenal ya Rano Karno lah gue coblos. Karena image itu nempel, image karakter dia sebagai pemain role apa yang sinetron, dia ya. mainkan. Dengan orang awam tuh ngeliatnya daripada gue nyoblos nama yang gue nggak kenal. Dan sekarang kan karena ada pilpres bareng dengan pileg ya, ya nggak ada exposure sama sekali untuk caleg kan, semuanya ke pilpres, untuk fokusnya pilpres ya, sama kabupaten sih kalau di daerah. calon-calon presiden dan calon Iya. wapres. Kalau provinsi sama DPR RI Iya. mereka masa bodoh. Jangan- jadi Justru sangat banyak kertas susah. suara kosong, Bang. Mungkin yang terakhir closing statement dari Mbak Sheryl dulu. Kalau MK ya harapannya sama ya dengan teman-teman di sini, Mbak Suci, Bang Sulvan. Menurut saya kita harus kembali ke nurani kita ya. Kita mengikuti ini terang benderang sekali. Kita tahu bahwa dari awal keputusan MK adalah inkrah ketika memutuskan Gibran itu boleh gitu loh untuk ikut dalam pemilu. Dan itu kan prosesnya nggak 1-2 hari, tapi ada proses pengambilan nomor urut di KPU. Semuanya nggak ada yang protes. Lalu debat itu sudah dijalankan 5 kali. Semuanya nggak ada yang protes gitu loh. Nah sekarang kan kita kayak kembali di titik nol. Ini menurut saya ayolah kita harus jadi negarawan. Sudah kalah, ya kita harus legowo yang kalah gitu loh. Harus jadi negarawan lah. Ini kalian bener-bener hanya untuk kepentingan partai atau kepentingan pribadi, mau adu ego atau bagaimana gitu. Jadi saya harap MK bisa memutuskan dengan seadil-adilnya, tidak dalam tekanan publik atau manapun, memutuskan dengan adil dan agar cepat kita juga ingin tahu hasilnya supaya bisa segera melangkah maju. Karena 2045 itu kalau kita lihat grafiknya Indonesia sebenarnya ekonomi kita cukup tumbuh dengan baik, tapi tidak cukup cepat melajunya. Jadi meningkat tapi tidak cukup cepat. Nah, kalau kita kebanyakan berantem di antara Indonesia sendiri, saya khawatir kita akan ketinggalan seperti Jepang. Jepang itu kehilangan momentum, gitu loh. Nah, jangan sampai kita seperti Jepang. Dan kita kan masih banyak sekali nih PR-nya, Bang. Kalau dari saya itu sih, saya harapkan ya MK bisa memutuskan dengan secepatnya dan adil. Iya. Mbak Suci Saya gimana? setuju seperti dengan Mbak Sere bilang, dalam suatu negara kalau ada pertikaian akan susah, akan berkembang. Jadi bagaimana kita ini akur satu sama lain agar apa kita mampu bersaing dengan negara lain. Perang kita itu bukan di dalam negara kita, seperti ya kata Pak Soeharto, lawan kamu tuh negara kamu sendiri. Bagaimana kita ini melawan agar bisa menjadi negara yang lebih maju. Satu kunci, saya kasih bocoran, kenapa Golkar bisa jadi yang kedua. Karena di internal kami tidak ada pergesekan. Satu sama lain kita saling support, saling dukung gimana membesarkan partai. Nah contoh ini yang harusnya diambil oleh 01 sama 03. Bergabunglah menjadi 02, kita sama-sama bergabung membesarkan negara ini. Toh tujuan 01 sama 03 kan sama, membesarkan negara juga kan. Kenapa harus bertikai di internal? Nah semoga MK juga melihat ini supaya program-program yang dilakukan Pak Prabowo bisa segera berjalan, pun program yang baik dari 0102 bisa diterapkan. Untuk apa? Kemajuan negara. Kita bangsa besar, ya ekonomi kita stabil, tapi kata Pak Sheryl kan tidak cukup cepat pergerakannya karena apa? Ada pergesekan di pemerintahan kita. Ada perbedaan. Nah, ini yang membuat kita akhirnya tidak bisa meroket cepat atau menjadi negara maju lah. Setelah ini jangan berkembang terus, kapan kita majunya. Nah semoga harapan saya di tahun 2024 ini dengan bergabungnya tokoh besar Indonesia, Pak Jokowi bergabung di sekarang pasti di pemerintahan Pak Prabowo kan, melanjutkan pemerintahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya rasa setelah ini Indonesia bisa melaju lebih cepat lagi, apalagi disupport dengan tokoh-tokoh nasional lain. Ya, demikian Bang. Terima kasih. Makasih Bang Sulvan. Ini Sama-sama, kan Bang. bukan embrio lagi ya. Ini kan memang tokoh perempuan yang aktif dalam dunia politik ya. Nah mudah-mudahan kita mengharapkan supaya kaum perempuan itu nggak usah takut terjun ke dunia politik. Iya.
Dan jangan juga kalau sekali kalah tidak terpilih anggota DPR terus berhenti, Iya. kecewa, tidak mau lagi, terus saja. Dan politik ini kan sebenarnya juga di samping kita mendapatkan posisi di dalam institusi politik, Iya, tetapi politik ini kan kita membangun akses, ya. betul. Makanya akses itu sebenarnya jauh lebih penting daripada posisi politik itu sendiri. Ya, kalau saya sih lebih sering ngomong ke teman-teman perempuan politisi, di politik itu 7 kali mati harus 8 kali hidup. That's it. Mereka Iya yang kan? oh ya, Iya. jangan pernah mati. Karena kalau 7 kali mati, 7 kali hidup ya nggak akan hidup. Jadi harus 8 kali hidup. Ya politik itu banyak sekali kan. Saya misalnya orang bilang, "Bang, tidak berpolitik lagi." Loh, kenapa? Saya bilang. Ya. Maksud dia kalau berpolitik itu harus menjadi anggota partai politik. Iya, tidak. Padahal boleh. podcast ini kan politik. Iya. Ya, artinya kalau dia memang sesuai, kalau dia memang podcast hiburan ya hiburan, kalau dia podcast memang membahas politik ya politik. Kan artinya banyak memberikan ruang, ide, gagasan Iya. kepada siapapun untuk mengemukakan pikiran-pikirannya dan untuk apa yang bisa dilakukan ya untuk kepentingan politik. Baiklah, terima kasih Sama-sama, Sheryl dan Bang. Suci ya. Mudah-mudahan sukses Terima kasih, Bang walaupun Sulpan. tidak masuk di dalam sebagai anggota DPR, banyak pekerjaan lain. Betul. Dalam- Target kita bukan yang nomor 1 kok. Bagaimana bisa mengangkat yang nomor 1. Kalau nggak kan nanti bisa PAW. Ya. Makanya banyak jalan ya, insya Allah bisa berbuat lebih banyak. Yang paling Betul. penting itu. Tujuannya itu bermanfaat buat orang banyak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Sama-sama, Bang.